bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak mau berpisah. Karya Buya Syakur Yasin. Kebanyakan orang cenderung menyepelekan apa saja yang diperoleh dengan mudah tanpa jerih payah. Oleh karena itulah, wahai kekasihku, ungkapan "aku mencintaimu" jangan diobral dengan harga murah kepada siapapun lelaki yang engkau cintai. Akibatnya, seperti itulah engkau dianggap murahan. Sekarang sudah selesai dan sudah menjadi masa lalu, ujarmu dengan nada tegar. Tapi sakit hatimu sampai sekarang masih tersimpan kan? Sangkalku dengan singkat. Engkau akan mendapatkan hati yang damai apabila engkau mampu bersikap dengan pura-pura tidak tahu terhadap apapun yang menyebabkan perasaanmu menjadi keruh. Sekalipun engkau tahu siapa yang memperdayakan dirimu, engkau tetap berpura-pura seperti tidak tahu apa-apa. Demikian pula sebalik. Ketika aku sangat mengagumi dirimu, engkau juga kemudian mengagumi diri. Ketika kita sudah saling mengagumi, maka kemungkinan kita jatuh cinta sangat besar sekali kemungkinan terjadi. Dan itulah yang sesungguhnya terjadi. Kemudian setelah engkau jatuh cinta kepadaku, sejak itu matamu tertutup untuk semua lelaki kecuali diriku, dan perhatianmu terpusat hanya kepadaku. Aku merasakan itu semuanya. Mumpung masih ada waktu, wahai kekasihku, segeralah perbaiki dirimu. Kalau tidak, maka dapat dipastikan engkau akan menghadapi kegagalan lagi. Untuk itu, sejak sekarang, hentikan keluh kesahmu dan jangan selalu menyalahkan orang lain atas segala kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi dalam hidupmu. Mulai sejak sekarang, setelah engkau menjadi kekasihku, siapkan pundak yang kokoh untuk memikul sendiri segala tanggung jawabmu. Juga kemudian, segala dugaan orang lain terhadap dirimu tidak usah engkau hiraukan. Biarkan hanya engkau sendiri yang berhak menduga atas dirimu sendiri. Silahkan engkau tentukan sendiri apa yang engkau inginkan. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi keinginanmu. Pandangan mereka terhadap dirimu selalu berganti. Hanya pandanganmu sendiri yang selalu menyertaimu tetap tidak berubah. Itulah saran-saranku kepadamu. Bila engkau memang benar ingin sukses dalam hidup ini, kemudian ada tambahan lagi dan ini sangat penting, yaitu hormatilah dirimu sendiri. Jangan berharap penghormatan dari orang lain. Kemudian terakhir, jangan membohongi dirimu sendiri. Kemudian tentang keluhanmu kepadaku bahwa engkau sering menghadapi bad mood, ada beberapa kiat untuk menanggulanginya supaya engkau punya good mood, yaitu pertama-tama engkau usahakan bila tidur jangan terlalu larut malam, diusahakan supaya agak sore. Berikutnya, sering berolahraga, dan terakhir membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan semua teman-teman yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya kedamaian hati itu, wahai kekasihku, dimulai sejak saat engkau menentukan dirimu sendiri, tidak memperkenankan siapapun mengendalikan perasaan-perasaanmu. Nanti
Sejak engkau telah mampu mencintaimu dirimu sendiri, maka sejak itu pula engkau tidak akan lagi mengejar dan memburu orang lain supaya mencintai dirimu. Lalu di penghujungnya akan hilang segala harapan dicintai oleh siapapun. Jangan sekali-sekali engkau berharap bahwa ketika engkau bekerja keras sampai di atas kemampuanmu untuk menolong mereka, lalu engkau akan mendapat penghargaan dari mereka, nanti engkau akan kecewa. Ternyata engkau dieksploitir oleh mereka dan diperas sampai tubuhmu kering kerontang tanpa belas kasihan. Engkau tidak dipaksa, wahai kekasihku, untuk merawat kondisi hatimu selalu nyaman seumur hidup. Tidak ada masalah bila engkau sekali-kali bersedih hati, atau marah, atau kecewa, atau gelisah. Kondisi perasaanmu seperti itu tidak akan membuat kepribadianmu negatif. Malah justru akan membuatmu sebagai manusia yang utuh. Aku melihat banyak sekali perempuan yang menghabiskan waktu berhias dan berdandan, ingin tampil menarik dan atraktif secara fisik untuk memburu cinta dengan menabur pesona, tetapi melupakan intelligent attraction dan pesona spiritual. Jujur saja, aku sering mendengar berita-berita tentang dirimu yang negatif dari teman-temanmu. Aku tidak pernah mencari kebenaran cerita-cerita itu. Yang penting adalah engkau tidak usah mempertimbangkan mereka yang membuat engkau selalu merasa bersalah. Mereka selalu menggoreng-goreng kesalahan kecil dan kekeliruan yang tidak engkau sengaja menjadi masalah besar, lalu engkau dipersalahkan. Ternyata akhirnya, wahai kekasih, tidak ada yang lebih baik daripada sikap diam dalam menghadapi kondisi seperti itu. Engkau akan meyakini betul bahwa teman-teman yang ada di sekitarmu tidak mampu memahami pikiran-pikiranmu. Sangat mungkin banyak orang yang mampu bertahan menghadapi bencana alam, baik gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan bahkan tsunami sekalipun, tetapi sungguh sangat melelahkan bergaul bersama orang-orang yang semula kita cintai, tetapi ternyata mereka menipu, berbohong, dan berkhianat. Melihat engkau tetap bergaul bersama mereka, artinya engkau perempuan kuat. Memang apa saja yang selalu kita lakukan setiap hari akan terbiasa, lalu kemampuan kita akan semakin meningkat. Bila engkau biasa gelisah, maka engkau akan mudah gelisah dengan sebab yang sepele. Dengan demikian juga ketika engkau setiap hari marah, maka engkau akan mudah marah tanpa sebab. Namun demikian pula sebaliknya, bila engkau selalu memelihara ketenangan pikiran, kedamaian hati, maka akan menjadi mudah engkau menimang ketenangan dan merawat kebahagiaan. Dulu engkau terlalu berlebihan berharap dari teman-temanmu, kemudian ternyata engkau banyak dikecewakan dan sakit hati. Untuk itu, mulai sejak sekarang setelah engkau menjadi kekasihku, sebaiknya engkau hanya berharap dari dirimu sendiri. Dengan hanya berharap kepada dirimu sendiri, nanti akan datang kepadamu berbagai intuisi dan inovasi yang menyebabkan kualitas hidupmu semakin meningkat. Selanjutnya, bila benar-benar engkau ingin meningkatkan kualitas hidupmu, ada beberapa kiat yang dapat mempercepat perubahan dalam hidupmu. Hentikan kebiasaanmu yang selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Hentikan penyesalanmu yang berkepanjangan atas segala kesalahan masa lalu. Dan hentikan keinginan menyenangkan semua orang. Ditambah lagi, bila engkau ingin merasakan suasana damai dalam hatimu, tutup telingamu rapat-rapat. Jangan engkau dengarkan pendapat-pendapat negatif dari orang lain dan hiraukan saja kritikan-kritikan mereka yang tidak jelas arah tujuannya. Boleh jadi suatu ketika engkau akan melihat sendiri orang yang dulu mengkritikmu, kemudian dia akan bertepuk tangan seolah-olah dialah yang mengantarkan dirimu ke
Seringkali aku merasa kecewa yang tak terhingga karena aku melakukan sesuatu yang kemudian kusesali. Bukan karena aku melakukan kesalahan, melainkan aku melakukan sesuatu untuk orang yang tidak layak. Itulah sebabnya aku tertuduh susah beradaptasi, tetapi sesungguhnya tidak lebih. Aku hanya berhati-hati. Ternyata engkau menyimpan kesedihan di dalam hatimu dan engkau sembunyikan bertahun-tahun. Tetapi ketika hatimu bergembira, tidak mampu engkau rahasiakan sekalipun hanya satu malam. Terlalu banyak engkau menyanjung diriku sampai aku malu sendiri. Ucapmu sambil menggoeskan ujung rambutmu yang hitam pekat ke sudut bibirmu. Aku tidak mengada-ngada. Aku hanya mengatakan apa adanya, malah sebaliknya masih terlalu banyak sifat luhurmu yang tidak dapat aku ungkapkan dengan bahasaku. Tegasku sambil kubelai rambutmu yang hitam pekat yang melandai di pundak. Setelah aku mendapatkan surat keputusan untuk melanjutkan studi di luar negeri, pikiranku menjadi goyah. Tidak tahu apa yang harus aku putuskan. Setelah kumusyawarahkan bersamamu, akhirnya disepakati aku berangkat ke luar negeri melanjutkan studi selama 3 tahun. Engkau setuju pernikahan ditunda sekalipun terlihat di wajahmu rasa sedih yang sangat mendalam. Paspor, visa, tiket dan travel checklist sudah disiapkan. Hatiku gelisah dan pikiranku galau. Mata ku pejamkan dari pukul 20.00 sampai 24.00, rasa kantuk hilang, malah mata terasa semakin panas. Akhirnya aku bergegas menuju rumahmu tepat pukul 1 dini hari. Engkau terkejut aku datang tengah malam. Mau berangkat malam ini? Tanyamu dengan penuh rasa haru. Rencanaku batal. Tak sampai hati aku meninggalkan diri. Sebaiknya nikah saja secepat, jelasku seketika. Mulutmu terengah dengan mata terbelah. Jadi, Indramayu, 24 September 2023. Abdus Syafur Yasin. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kang Afkar. Iya. Pembacaan Gelombang Cinta malam ini. Aku tak mau berpisah. Bode Rizwandi Tasikmalaya.